Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin dari program studi supervisor jaminan mutu pangan kelas AP1. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang uji iod dan uji enzim alfa amilase. Selanjutnya ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama tepung beras, kemudian setelah tepung beras ada tepung maizena, dan yang ketiga adalah tepung sagu. Selanjutnya setelah itu ada betadin atau iodin, dan bahan yang kelima adalah enzim alfa amilase atau yang biasa kita gunakan ini adalah air liur. Selanjutnya setelah ada air liur ada air biasa sebanyak Yang pertama adalah uji iod. Iod digunakan untuk memisahkan zat amilom atau pati yang ada dalam larutan. Seperti yang kita ketahui, prinsip kerja iod adalah penambahan iodium pada polisakarida yang menyebabkan terbentuknya kompleks absorpsi berwarna spesifik. Percobaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi polisakarida. Karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin dan memberikan warna spesifik bergantung pada jenis karbohidratnya. Amilase dengan iodin akan berwarna biru, amilopektin dengan iodin akan berwarna merah violet, dan glikogen maupun dextrik dengan iodin akan berwarna coklat. Berikut langkah yang harus dilakukan. Masukkan sedikit tepung beras ke dalam wadah yang bening. Yang kedua, masukkan sedikit tepung maizena ke dalam wadah yang bening juga. Dan yang ketiga adalah masukkan sedikit tepung sagu ke dalam wadah. Setelah itu kita membuat larutan iodin encer. Caranya yang pertama, tambahkan 50 ml air ke dalam wadah. Kemudian setelah itu masukkan 10 tetes iodin atau betadin ke dalam wadah. Jika sudah, dicampurkan kedua bahan tersebut. Kemudian jika sudah memberikan 10 tetes iodin, aduk hingga merata. Siapkan kembali tepung beras yang tadi sudah dimasukkan ke dalam wadah. Setelah larutan iodin encer sudah dibuat, kemudian masukkan larutan iodin encer tersebut ke dalam tepung beras. Kemudian larutkan dengan mengaduk hingga rata. Kemudian selanjutnya ada tepung maizena dan tambahkan 1 sendok iodin encer pada tepung maizena. Kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya di sini ada tepung sagu yang ketiga. Masukkan 1 sendok larutan iodin encer pada tepung sagu. Kemudian setelah itu aduk hingga merata. Setelah semua bahan sudah dimasukkan dan dicampurkan, lalu amati. Di sini ada tepung beras yang pertama hasilnya setelah dicampurkan. Yang kedua ada tepung maizena. Yang ketiga ada tepung sagu. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sagu banyak mengandung polisakarida pati. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya perubahan warna menjadi biru kehitaman atau biru tua. Yang kedua, tepung maizena. Sebelumnya berwarna putih, kemudian mengalami perubahan warna menjadi biru kecoklatan, yang artinya mengandung glikogen atau sebagian pati atau amilum yang terhidrolisis. Tepung beras, perubahan warnanya terjadi adalah merah violet dan sedikit pekat. Ini menandakan hasil positif terhadap kandungan amilopektin dan kandungan polisakarida. Maka dapat disimpulkan bahwa karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin dan warna yang spesifik tergantung jenis karbohidratnya.
Kedua, kita akan melakukan uji enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase merupakan enzim yang dapat memecahkan karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Enzim ini terdapat pada air liur manusia. Percobaan aktivitas enzim ini dapat dilakukan dengan melihat perubahan warna pati yang telah ditetesi iodium. Warna iodium yang khas ketika bertemu dengan amilopektin dan amilosa akan memudar seiring dengan reaksi enzimatis yang terjadi. Prosedur kerja yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah masukkan sampel tepung beras ke dalam wadah yang berwarna putih. Kemudian setelah itu, apabila tepung sudah dimasukkan ke dalam wadah, lalu masukkan larutan iodin encer ke dalamnya sebanyak 1 sendok. Lalu jika sudah larutkan, ini warna yang akan terjadi. Kemudian setelah itu tambahkan enzim alfa amilase atau air liur ke dalamnya. Kemudian setelah itu lakukan pengadukan hingga larut. Amati perubahan yang terjadi dari warna setiap 10 menit. Pengamatan dilakukan selama 60 menit. Berikut gambar foto-foto ketika pengamatan dilakukan selama 10 menit hingga menit ke-60 dan hasilnya adalah berwarna bening. Maka dapat disimpulkan bahwa warna iodium yang khas ketika bertemu dengan amilopektin dan amilosa akan memudar seiring dengan reaksi enzimatis yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.